Hak adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seseorang. Lalu kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita patuhi atau kita lakukan. Hak merupakan segenap kepemilikan atau sesuatu yang dimiliki oleh setiap individu yang biasanya dibawa ataupun dimiliki sejak lahir. Dan kewajiban itu merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan atau dikerjakan oleh seseorang ataupun individu. Biasanya hak dan kewajiban ini memiliki hubungan kausalitas atau hubungan saling berkaitan atau kait mengait. Di antaranya misalkan ketika seseorang melakukan kewajiban terhadap sesuatu, seseorang tersebut pasti akan mendapatkan haknya. Misalkan ketika seseorang bekerja di sebuah pabrik, kewajibannya tentu bekerja sesuai dengan jam yang telah ditetapkan. Kemudian haknya yaitu mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya. Jadi menurut saya hak dan kewajiban adalah hal yang harus kita lakukan oleh diri kita dengan rasa penuh tanggung jawab. Sedangkan hak sendiri adalah hal yang mesti kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban itu. Tetapi saat ini saya lihat hak dan kewajiban itu tidak kewajiban dulu baru hak kita dapatkan. Terkadang hak kita dapatkan kemudian kita melaksanakan kewajiban kita. Kewajiban sebagai warga negara yang baik, contohnya seperti wajib membayar pajak tepat waktu, wajib menjaga fasilitas umum dengan tidak merusaknya, lalu wajib mentaati aturan lalu lintas seperti norma hukum dan norma kesopanan. Lalu yang keempat, wajib melakukan bela negara seperti membeli produk lokal Indonesia dan juga mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari kewajiban warga negara, yang pertama ada mematuhi peraturan yang ada, yang kedua menjaga lingkungan sekitar, yang ketiga ada membayar pajak. Kemudian mengenai kewajiban warga negara yang baik, sederhananya warga negara yang baik itu merupakan warga negara yang mematuhi segala peraturan ataupun norma-norma yang berlaku di negara tersebut, khususnya misalkan Indonesia. Ketika peraturan tersebut baik dan telah ditetapkan dan telah dijalankan, seharusnya itu bisa dijalankan dengan baik pula. Misalkan hal paling sederhananya yaitu membayar pajak, kemudian menjaga lingkungan dan lain-lain. Untuk menjadi warga negara yang baik, dengan melaksanakan kewajibannya kita bisa melakukan banyak hal, dari hal yang terkecil atau bahkan hal yang umum kita dapati di lingkungan luar. Yang pertama, mungkin kita bisa bertoleransi terhadap sesama warga negara yang mungkin beda agama, beda pendapat, beda pemikiran. Kemudian kita bisa menjaga lingkungan Indonesia dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian kita juga lebih mencintai produk-produk Indonesia. Dan kemudian kita melaksanakan hukum-hukum yang telah pemerintah tetapkan. Dan mungkin juga kita bisa menerapkan norma-norma, kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekitar kita dengan baik. Karena kita lihat di sini bahwa Pancasila yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan aturan tertulis dari bangsa Indonesia sendiri pada bab ke-10 mengenai hak asasi manusia, pada pasal pertamanya menjelaskan bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan. Jelas ya di sini bahwa dijelaskan bahwa
berpendapat baik lisan maupun tulisan itu merupakan salah satu hak asasi manusia, hak yang melekat pada diri manusia sendiri, tentunya juga terhadap warga negara. Maka jika adanya pembatasan tentang berpendapat, itu jelas akan melanggar hak dari warga negara itu sendiri. Nah, seperti contohnya ini yang terjadi saat ini, yang menjadi hangat-hangatnya berita bahwa pembatasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah kepada warga negaranya itu sendiri. Mungkin pemerintah itu memiliki tujuan yang baik dalam hal mengkritik kinerja dari pemerintah. Namun di sini sebagai masyarakat, kita di sini pun melihat bahwa pembatasan berpendapat ini atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini menjadi karet karena tidak ada standar bagaimana masyarakat dapat mengkritik dengan baik pemerintah saat ini. Jadi sebenarnya itu pembatasan dari berpendapat oleh pemerintah itu tujuannya yang mereka pikir adalah baik, namun jika akan lebih baik lagi jika peraturan tersebut lebih jelas lagi, karena bagaimana masyarakat dapat mengkritik jika segala sesuatunya itu dibatasi? Apakah pemerintah hanya ingin saja mendapatkan kritik yang baik? Tidak juga kan, karena kritik yang baik itu tidak akan membuat Indonesia menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jika ada kritik yang memang benar-benar berdasarkan realita, tentu akan membuat Indonesia akan lebih baik ke depannya. Jadi kalau misalnya ditanya tentang pembatasan berpendapat itu melanggar hak warga negara, jelas saya jawab ya, karena salah satu indikator dari hak asasi manusia adalah adanya kebebasan berpendapat, apalagi Indonesia yang dinyatakan sebagai negara demokrasi. Jika kebebasan berpendapat itu dibatasi, maka demokrasi kita pun akan berkurang. Menurut saya, ya, karena mengemukakan pendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus didapati manusia, karena pembatasannya untuk mengemukakan pendapat dalam pelanggaran hukum. Ya, karena setiap warga negara berhak menyatakan pendapatnya. Kata saya sih emang pelanggaran, soalnya kan yang namanya berpendapat, apalagi negara kita demokrasi kan ya. Jadi kata saya mah bebas berpendapat sih, gak ada batasannya selama tidak melanggar hak-hak dan kewajiban. Bahwa hak dan kewajiban itu akan saling melekat satu sama lain, karena hak itu apa yang harus didapatkan seseorang, dan kewajiban itu apa yang harus dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan dari hak tersebut. Nah, hak dan kewajiban ini dapat dilihat dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Salah satunya contohnya dalam hal keluarga. Misalnya, dalam antar anggota keluarga tentu akan memiliki hak untuk menjaga keharmonisan antar keluarga misalnya. Berarti setiap anggota keluarga itu memiliki kewajiban untuk bertoleransi antar anggota keluarga. Misalnya seorang anak harus menjaga keharmonisan, harus menjaga kerukunan antar anak pertama maupun anak kedua, antar adik maupun antar kakak. Tidak hanya anak doang atau anak saja, bahwa orang tua pun memiliki kewajiban untuk tidak membeda-bedakan anaknya, baik dalam anak pertama, kedua, ketiga maupun anak-anak selanjutnya. Nah, ada lagi yang lebih luas lagi, yaitu dalam lingkup masyarakat. Misalnya hak yang paling sering kita dengar adalah hak untuk mendapatkan akses pelayanan yang sama, akses listrik, air, dan lain-lain. Tapi di sini saya akan mengambil salah satu contoh yang saling berkaitan. Misalnya setiap anggota masyarakat itu memiliki hak untuk turut aktif dalam organisasi masyarakat misalnya. Berarti setiap anggota masyarakat tersebut, misalnya dalam hal musyawarah, harus bertoleransi antara satu pihak dengan pihak yang lain dalam hal musyawarah, harus menghargai keputusan yang akan dikeluarkan oleh kepala desa atau kepada pemimpin rapat maupun hal lain-lain. Karena kita lihat di sini bahwa dalam musyawarah juga jelas terdapat pada Pancasila butir keempat yang dijelaskan bahwa
setiap orang harus toleransi terhadap salah satu pihak atau pihak lain. Terus kita harus dapat menghargai pendapat orang lain dan menjalankan keputusan musyawarah dengan sebaik-baiknya dan berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu kewajiban dari setiap anggota masyarakat jika dalam musyawarah tersebut atau dalam aktif dalam organisasi, maka harus menjalankan kewajiban seperti bertoleransi antar satu pihak dengan pihak lain, menjalankan apa yang nantinya akan menjadi keputusan dari ketua musyawarah dan lain-lain. Mungkin hal tersebut akan jauh lebih besar daripada keluarga, karena toleransinya kita akan keluar dari lingkup yang memang benar-benar hanya dalam lingkup kecil. Jadi jika masyarakat akan menjadi lingkup yang lebih besar dalam hal toleransi. Dalam lingkungan masyarakat, kita harus menghormati orang lebih tua, harus menghargai tetangga, harus membantu tetangga yang sedang kesusahan, bergotong royong. Dalam keluarga, kita harus menaati peraturan dalam keluarga, kita harus menghormati hak setiap anggota keluarga, dan juga kita harus menghargai keluarga kita. Dan juga yang tadi, yaitu berhak berpendapat asal tidak tidak menyeleweng aturan negara. Oh iya. Ya kayak tadi ya kan berpendapat, itu juga kan salah satu hak kita, bebas berpendapat. Terus ya kita mendapatkan layanan kesehatan atau fasilitas umum juga hak kita sih.